شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك خمر النعم. Al-Hadis amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu para jemaah salat Maghrib Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini kita bisa bermuwajahah dalam rangka untuk kita tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap semoga seluruh amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, pendidikan, pengarahan dan contoh-contoh baik yang beliau sampaikan untuk kita sekalian, yang itu semua kita jadikan sebagai standar agar kita bisa beribadah dan bermuamalah dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab, bulan yang ke-7 dari rangkaian bulan-bulan Islam. Di dalam At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan 4 diantaranya Allah sebutkan dengan arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis dijelaskan yang 3 berurutan, yang 1 loncat. Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang 3 berurutan itu dimulai bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, disambung Dzulhijjah bulan yang ke-12, disambung Muharram bulan pertama. Lah Rajab ini loncat bulan yang ke-7. Jadi kalau bahasa Al-Quran arba'atun hurum, kalau bahasa hadis Ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di bulan Rajab saat ini. Karena ada nilai hikmah yang luar biasa ketika kita mampu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang ke-7,
Setelah itu kita akan masuk bulan Syaban, bulan yang ke-8. Bulan yang ke-8. Setelah itu kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang ke-9. Kemudian Syawal, 11. Yang ke-10. Kemudian Dzulqa'dah, yang ke-11. Dan Dzulhijjah yang terakhir, bulan yang ke-12. Kembali lagi Muharram, bulan pertama, dan seterusnya. Para jamaah rahimahullah, tinggal beberapa sifat dan asma Allah yang akan kita sampaikan, yang bisa kita jadikan sebagai rujukan agar kita mampu bermuamalah dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini, karena kita mengikuti pada apa yang ada pada sifat Allah, asma Allah, yaitu yang ke-99 asma Allah itu, yang kita kenal dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan berakhlak dengan Allah dan An-Nafi'. Allah itu yang membahayakan, An-Nafi' itu yang bermanfaat. Jadi cara kita berakhlak dengan keduanya, bahwa yang pertama kita harus selalu berupaya dalam hidup ini para jamaah untuk bisa memberikan manfaat an-nafi' yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Sehingga sebuah hadis yang sudah amat sangat kita hafal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu, kata beliau, adalah manusia yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Realisasi memberikan manfaat kepada orang lain itu sangat banyak jenis dan macamnya. Bisa berupa materi, bisa berupa pertolongan secara fisik, bisa berupa nasihat, bisa berupa ilmu. Makanya dalam pertemuan yang telah lalu kita sampaikan, Rasulullah memberikan gambaran untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan saling memberikan manfaat kepada sesama kita, bahkan manfaat kepada siapapun juga para jamaah, dengan hadis beliau, man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahihi. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kelebihan berupa pangkat dan jabatan, maka sedekahlah dengan pangkat dan jabatan kita. Berkali-kali kita mendengarkan pernyataan presiden kita. Kita ini dipilih oleh rakyat, jangan pernah ada yang mempersulit urusan rakyat. Bahkan beliau mengutip, jangan sampai ini ada di pemerintahan kita. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tidak boleh oleh presiden kita. Jadi harusnya dibalik jamaah. Demikian dalam syariat itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Harusnya seperti itu. Bukan kalau bisa dipersulit, kenapa kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya. Maka sampai beliau mengatakan, presiden kita sing gak taat kepada menteri, jangan segan-segan copot langsung. Banyak yang masih antri menjadi pejabat. Ya. Jangan segan-segan. Jadi mangkana lahu jahun falyatasaddaq bi jahih. Barang siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa pangkat dan jabatan,
maka bersedekahlah dengan pangkat dan jabatan kita. Kalau kita tidak punya pangkat dan jabatan apa? Kalau kita tidak punya pangkat dan jabatan apa? Berikutnya kata Nabi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Dan barang siapa yang diberikan kelebihan berupa harta kekayaan, bersedekahlah dengan harta kekayaan kita. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Dan barang siapa yang diberikan kelebihan ilmu, sedekahlah dengan ilmu kita. Maka saya secara pribadi ini jamaah, dalam rangka mengimbangi, kalau di tempat-tempat saya dapat amplop itu, saya harus punya ngaji yang benar-benar gratis, saya tidak mau. Memang saya tidak mau dikasih. Oke. Enggak apa-apa, enggak. Ini sudah sebagai penyeimbang saya di mana-mana sudah nerima. Yang ini harus sebagai, ya sedikit penyeimbang lah. Dalam mereka untuk mengamalkan hadis itu juga. Siapa yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, sedekahlah dengan ilmu kita. Okay. Sehingga saya ini ngajar di perguruan tinggi yang mencetak guru ngaji itu, sudah puluhan tahun saya tidak mau dikasih bisyarah. Enggak, sudah. Saya ikhlas untuk mengajarkan ilmu yang sedikit saya miliki ini. Biar dosen-dosen yang lain aja, monggo. Saya tidak usah. Tidak usah. Kapan saya mengamalkan ilmu dengan temenan? Ya, gitu. Dan itulah salah satu sifat Nabi. Nabi itu tidak pernah minta diberi upah. Ya, itu salah satu dari sifat para Nabi, para Rasul. Bahkan sampai kata Rasul, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatih. Jika kita enggak punya pangkat jabatan, enggak punya harta kekayaan, tidak punya ilmu, apa yang bisa kita sedekahkan? Kekuatan fisik kita. Bantuan secara fisik. Itulah gambaran dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah itu kita bisa saling memberikan manfaat dengan potensi dan juga kemampuan-kemampuan yang kita miliki, yang tentu antara satu dengan yang lain para jamaah tentu tidak sama. Kalau semuanya pinter kabeh, siapa yang diajari? Kalau semuanya jadi pejabat, mana rakyatnya? Kalau semua kaya, siapa yang mau jadi supir kita? Yang tukang servis. Ya. Jadi Masya Allah, sudah sedemikian rupa Allah mengatur alur kehidupan makhluknya ini dengan berbagai macam jenis dan macam-macam kompetensi dan kemampuan serta potensi yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing hambanya. Itu agar roda kehidupan ini berjalan dengan harmonis. Sehingga kalau kembali kepada Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, itu sudah sangat tepat aplikasinya seperti yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Para jemaah Allah, jadi kita diperintahkan untuk memberikan manfaat kepada siapa saja. Dan jika kita mampu memberikan manfaat kepada siapa saja, itulah kata Rasulullah, khairun nas, manusia terbaik. Demikian juga memberikan madarat kepada orang yang diperintahkan agar kita memberikan madarat kepadanya. Baik berupa hukuman had, atau mungkin dirajam, atau mungkin dikisos kalau dalam melaksanakan hukum Islam. Ya. Atau mungkin dijilid, dipukul, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi tugas kita, Bapak Ibu para jemaah, tugas kita semua maksud saya, adalah memberikan manfaat kepada semua orang, baik yang dekat maupun yang jauh.
sekarang ini hanya secara fisik yang jauh, nggih. Secara fisik aja. Wong jenengan duduk di sini bisa video call sama teman kita yang ada di Mekah sana kan sekarang ini. Secara fisik aja yang jauh, tapi sesungguhnya hakikatnya dekat. Ya, hakikatnya dekat. Maka tidak ada alasan kita kesulitan memberikan manfaat orang yang jauh dari kita itu. Tidak ada kesulitan. Cukup buka HP, seret sudah 1 juta masuk sana. Apa yang sulit sekarang? Sudah tidak ada yang sulit. Agar kita mampu merealisasikan perintah Rasul sebagai khairun nas, manusia yang terbaik yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Hal berikut yang tidak kalah pentingnya para jamaah, berakhlak dengan memberikan hidayah kepada orang yang sesat. Subhanallah, ada sifat An-Nur dan Al-Hadi, Maha Cahaya dan Maha Pemberi Petunjuk. Jadi dengan kita mengetahui dua sifat Allah, An-Nur dan Al-Hadi itu, membuahkan harapan agar Allah senantiasa memberikan cahaya pada hati kita. Agar Allah SWT menghiasi semua organ tubuh kita dengan kilatan-kilatan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud kita harus berakhlak dengan Al-Hadi itu jemaah, agar kita berusaha memberikan cahaya dari sekian banyak cahaya Allah, juga agar kita berusaha menjadi orang yang mampu menunjukkan ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Jazakumullah. Karena itulah dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2942 dan hadis Muslim nomor 2406 dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW beliau dawuh, fa wallahi la ayyatiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min an takuna laka khummarul na'am. Kata Rasulullah pada jamaah, demi Allah, jika engkau mampu memberikan hidayah, petunjuk pada satu orang saja, memberikan petunjuk satu orang saja ke jalan Allah, ke jalan yang benar, maka kata Rasulullah, itu jauh lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah yang paling baik, yang paling mahal. Saya tidak tahu kalau dibandingkan dengan hewan-hewan yang haram untuk kita makan, gitu. Misalnya dibandingkan dengan gajah, dibandingkan dengan harimau, singa dan lain sebagainya, itu kira-kira lebih mahal mana harganya unta merah yang bagus dengan hewan-hewan tadi. Kalau sesama binatang yang halal, unta ini paling mahal jemaah. Okay. Makanya kalau jenengan mau nanti kurban unta, itu bisa sampai 10 orang satu ekor unta. Kalau sapi kan hanya 7. Kalau unta itu sampai 10 orang boleh. Okay. Kalau sapi hanya 7 orang maksimal. Kenapa Rasulullah dawuh kados ngaten menika jemaah? Sampai beliau bersumpah, fa wallah, demi Allah, bahwa jika kita ini mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan Allah, kepada jalan kebenaran, kepada satu orang saja, itu kata beliau lebih baik daripada kita memiliki unta merah yang paling baik, unta merah yang paling mahal. Kenapa jemaah? Kok sampai Rasul itu bersumpah, wa wallah, demi Allah. Karena hakikatnya jemaah, yang mampu memberikan petunjuk itu hanya Allah. Kita ini hanya sebagai media, sebagai wasilah.
Jadi nggak ada hamba yang bisa atau yang kuasa memberikan petunjuk sekalipun pada satu orang pun. Sekalipun pada satu orang pun. Jangankan manusia biasa seperti kita ini jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kepada orang yang paling dicintai, pamannya sendiri Abu Thalib pun tidak mampu memberikan hidayah. Karena memang hidayah itu pada jamaah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ini juga dengan ajak-ajak kok ada yang mau kemudian sholat, sebelumnya tidak sholat. Ngajak-ngajak temannya yang kemudian selama hidupnya nggak pernah puasa, kok besok itu kemudian mau puasa. Masya Allah. Itu luar biasa. Karena itu sesungguhnya pekerjaan Allah, tapi melalui wasilah kita, media kita, Allah memberikan petunjuk. Itu sama dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jamaah. Jadi syafaat itu, semua syafaat itu milik Allah. Kenapa Rasulullah bisa memberikan syafaat? Karena diizinkan oleh Allah. Kenapa Al-Quran yang kita baca juga nanti bisa memberikan syafaat kita di akhirat? Karena diizinkan oleh Allah. Kenapa puasa yang kita lakukan juga nanti bisa memberikan syafaat? Karena diizinkan oleh Allah. Kenapa para orang-orang yang mati syahid itu juga nanti memberikan syafaat kepada kita? Karena diizinkan oleh Allah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakan Muhammad bahwa seluruh syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada hidayah ini, karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Lalu melalui kita kok kemudian ada orang yang sadar. Mulai dari syafaat yang paling utama jemaah, dari non-muslim kemudian menjadi Islam, itu Masya Allah. Sekalipun di Masjid Al-Falah itu sudah ada petugasnya sendiri. Tapi saya senang sekali kalau diminta, Ustaz, jadi saksi Haja Mu'al, siap. Ya walaupun hanya jadi saksi, itu Masya Allah. Jamaah luar biasa. Pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, apalagi hidayah dari non-muslim menjadi muslim. Gitu. Nah, tidak ada pada jamaah sekali lagi yang bisa memberikan syafaat, yang memberikan hidayah maksudnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkali-kali saya ingatkan apa yang disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-99. Okay. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa'a Allah, ketika Allah menghendaki, walau syaa'a rabbuka, ketika Tuhanmu menghendaki, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, maka semua manusia yang di muka bumi Allah ini akan menjadi mukmin semua, menjadi beriman semua kalau Allah menghendaki. Makanya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maunya beliau saat itu bahwa seluruh penduduk Jazirah Arab itu harus menjadi muslim semua, menjadi mukmin semua, malah ditegur oleh Allah. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad akan memaksa seluruh manusia sehingga mereka semuanya menjadi beriman? Itu bukan tugasmu Muhammad. Hidayah itu tugasnya Allah. Beliau hanya mendakwakan agama Allah. Sama dengan kita juga hanya menyampaikan agama Allah. Soal orang itu dapat hidayah atau tidak, sekali lagi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan Allah memberikan bahaya. Ya, Masya Allah. Ketika Allah menurunkan bahaya, kota yang boleh dibilang terindah di dunia habis kebakarannya dengan waktu yang sekejap saja. Los Angeles. Akhirnya Allah menunjukkan pada jemaah kekuasaan Allah secara mutlak
Masjid Nurul Salam sama sekali tidak tersentuh oleh kobaran api walaupun menghanguskan seluruh yang ada. Dan alhamdulillah hari ini diumumkan genjatan senjata oleh Hamas dan Israel. Karena apa? Karena Amerika sudah bangkrut, nggak ada duit. Kebakaran itu bisa ruginya 20 kali lipat dengan dana-dana yang dipergunakan untuk menghancurkan Hamas Palestina. Sehingga hari ini genjatan senjata selama 15 bulan lamanya. Perang terus-menerus. Para jemaah, kalau Allah sudah menurunkan bahaya, nggak masuk akal itu. Api itu bisa jalan sendiri. Ada bola api yang terbang kemana-mana. Sehingga langsung bakar habis. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah juga menurunkan bahaya begitu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan itulah realisasi mungkin doa jenengan semua. Agar segera saudara-saudara kita Muslim di Palestina segera dibebaskan oleh Allah. Dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dengan berakhlak melalui Al-Hadi ini monggo, karena memang tugas amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, atau dalam bahasa mudahnya mendakwahkan agama Allah itu bukan hanya tugas para kiai, para ulama, para ustadz, tapi tugas kita semuanya jemaah. Maka jangan mendakwakan agama Allah itu jika kita nunggu sudah pintar dulu, jangan. Ya apa yang sudah kita lakukan dengan istiqomah dan kita pahami dengan baik tentang syariat ini, lalu jenengan ajak-ajak temannya, tetangganya, saudara-saudaranya, itulah memang harus kita lakukan. Karena sekali lagi memang tugas dakwah ini, tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi tugas kita bersama-sama. Berikutnya para jemaah, berakhlak dengan al-qabid dan al-basid. Ya. Al-qabid yang maha menahan, al-basid yang maha memberi. Bapak Ibu para jemaah, buah daripada kita mengetahui sifat Allah al-qabidu al-basitu, ya, adalah harus menimbulkan rasa khawatir, menimbulkan rasa takut dari ditahannya manfaat dunia dan akhirat, dan harapan diberikannya semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan pemberian Allah, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk kehidupan kita di akhirat. Jangan sampai itu ditahan oleh Allah. Tapi kita berharap Allah selalu memberikan hal-hal yang manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, berakhlak dengan al-basid adalah hendaknya kita menebarkan kebaikan kita kepada semua orang yang menghajatkan, yang membutuhkan. Bahkan para jamaah, perintah menebarkan kebaikan dari kita itu jemaah, itu bukan hanya kepada sesama makhluk, sesama kita manusia. Perintahnya menebarkan kebaikan itu sampai kepada binatang sekalipun. Bahkan binatang yang menurut kita najis sekalipun, ya, itu kita harus memberikan kebaikan. Ya. Bahkan kepada binatang-binatang yang kecil. Apa yang paling kecil? Yang terkenal, ya mungkin nyamuk, semut,
Ada semut itu yang kecil sekali, nggih. Gitu ya, hidup itu bisa lari juga. Padahal kecil sekali. Nggih. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kok kita harus memberikan kebaikan sampai kepada binatang, bahkan binatang-binatang yang najis menurut kita. Binatang-binatang yang kecil. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2364 dan hadis Muslim nomor 2244 dari sahabat Abu Hurairah, beliau dawuh dalam hadis itu yang artinya pada setiap jantung yang basah atau hidup itu ada pahala. Masya Allah. Makanya saya kemarin umrah itu bawa, karena umrah sebelumnya itu melihat kok ada kucing kurus-kurus gitu. Jadi kemarin saya bawa, tak bahkan makanan dari Indonesia, saya sebarkan di mana-mana. Di Pemkot itu pada jemaah, di halamannya kan sekian banyak pohon-pohon itu. Itu ada burung ini, burung itu tiap siang dikasih makan itu sama teman-teman yang pegawai di Pemkot itu. Jadi kita memberikan kebaikan kepada makhluk Allah siapapun jemaah. Di situ ada pahala jemaah. Oke, di situ ada pahala. Jangankan terhadap sesama manusia, sampai kepada binatang. Sehingga ada cerita dari Kyai Wahab Hasbullah yang ketika waktu itu mau mengadakan muktamar itu NU, itu kan tidak boleh sama Van der Plas atau siapa itu yang saat itu kita masih dikuasai Belanda itu ya. Sampai beliau datang ke rumahnya Van der Plas itu, dan di situ sudah dijaga anjing besar sekali. Tetapi dalam rangka untuk bisa mencapai tujuan agar diizinkan mengadakan muktamar NU itu di Jawa Timur, begitu. Itu anjing yang menggong itu langsung digendong sama Mbah ya Hasbullah, dibawa masuk, dan sangat heran sekali Van der Plas. Ini anjing yang sangat galak kok malah mau diem saja digendong. Soal najis badan dan pakaian kan gampang. Yang penting tujuan tercapai, diizinkan untuk mengadakan pengajian yang bisa diikuti oleh banyak orang. Waktu itu pengajian itu jamaah maksimal boleh didatangi 50 orang. Waktu Belanda kuasa itu. Nah, saya masih kecil, saya ingat kan, setiap ada pengajian itu mesti panitia dipanggil polisi, dipanggil dandim, dipanggil begitu kan. Dulu saya masih kecil itu ya. Sulit mengadakan pengajian. Apalagi zaman Belanda itu. Masya Allah. Jadi akhirnya dengan melihat anjing galak saja nurut sama Pak ulama ini, akhirnya diizinkan mengadakan muktamar NU yang keempat atau keberapa. Kemudian juga diizinkan pula ketika NU mengadakan pengajian itu, diizinkan jamaahnya mau datang berapa saja boleh. Sebelumnya hanya 50 orang yang boleh datang pengajian. Nah, alhamdulillah perkembangan demi perkembangan sampai saat ini para jamaah, bebas kita ini sekarang mau mengadakan pengajian kapan saja, di mana saja, dalam acara apa saja. Boten kados rumiyin jenengan tasih alit kali kula. Izinnya berkali-kali, sing ceramah sopo, nek sing dianggap membahayakan keselamatan negara, tidak boleh, ini harus diganti, dan seterusnya dan seterusnya. Ini seterusnya dan seterusnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, berakhlak dengan al-basit, ya, yang Maha Pemberi itu berikan kebaikan manfaat kepada sesama kita, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, bahkan sampai kepada tadi binatang kecil, karena pada setiap jantung yang basah itu di situ ada pahala. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi mboten napa panjenengan ngasih. Sekarang ini saya lihat anak-anak muda itu, begitu ada kucing ketemu langsung berhenti motornya, langsung kasih makan di situ, dan seterusnya lah. Itu sangat baik, itu sangat baik. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, adapun berakhlak dengannya adalah hendaknya kita menahan untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak pantas untuk itu. Jadi kita
harus menahan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pantas untuk kita berikan itu. Baik berupa harta, kekuasaan, ilmu, hikmah. Bahkan kemudian janganlah engkau berikan harta-harta itu kepada orang-orang yang pandir. Kenapa orang pandir itu? Ya wong gak apik lah gampangan itu orang pandir itu. Sehingga kemudian karena orang itu tidak baik, mereka justru dengan kita berikan harta itu akan merusak. Bukan untuk sesuatu kebaikan, tapi malah akan merusak. Makanya di dalam hadis juga kemudian Rasulullah dawuh, la tu'tul hikmata ghayra ahliha fatadlimuha. Kata Nabi pada jamaah, janganlah engkau berikan hikmah pada orang yang tidak pantas menerimanya. Sehingga dengan demikian engkau telah mendolimi hikmah itu. Ada hadis yang senada dalam hal juga agar semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita itu bisa kita lakukan dengan profesional. Okay? Jadi dengan profesional. Maka kata Rasulullah, janganlah kita memberikan sesuatu pekerjaan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Okay? Sebab kalau pekerjaan itu kita berikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka kata beliau, fantadhiri sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Jadi kalau memang nggak bisa dalam mengerjakan ini, ya jangan dipaksa. Nanti nggak jadi baik, malah rusak semua. Oke? Jadi nggak jadi baik, malah rusak semua. Contoh misalnya, ketua takmir masjid yang harus pintar memanage masjid sehingga masjidnya menjadi makmur, menjadi ramai, tapi nggak ngerti belas tentang manajemen, ya tidak mungkin masjidnya jalan. Ya. Maka kata Rasulullah, fantadhiri sa'ah. Idza wusidal amru ila ghairi ahli, fantadhiri sa'ah. Ketika suatu urusan itu kita amanahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kata beliau, fantadhiri sa'ah. Tunggulah saat kehancurannya, bukan saat kejayaannya, bukan saat kebaikannya. Karena memang tidak pantas untuk kita berikan tugas-tugas tersebut. Makanya kita juga dilarang oleh Rasulullah, la tu'tul hikmata ghayra ahliha fatadlimuha. Janganlah engkau berikan hikmah kepada orang yang tidak pantas menerimanya, sehingga dengan demikian engkau telah mendolimi hikmah itu. Nah, yang terakhir para jemaah, berakhlak dengan Al-Wahhab. Allah Sang Maha Pemberi. Jadi cara kita berakhlak dengan Al-Wahhab itu jemaah adalah dengan banyak memberikan pemberian atau hibah. Lalu pertanyaannya para jemaah, siapa orang yang menjadi objek yang paling utama untuk kita berikan hibah, sedekah, infak, ya, dan lain-lain sebagainya. Jemaah, kalau kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 177, di pertengahan ayat itu Allah dawuh, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab ila akhir ayat. Ayatnya agak panjang. Jadi berikanlah harta yang kamu cintai itu kepada siapa yang pertama? Dzawil qurba. Orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Orang yang memiliki kedekatan dengan kita itu memang ada dua objek jemaah. Kedekatan dari sisi nasab, kedekatan dari sisi teritorial, tempat tinggal. Nah, mana antara kedekatan teritorial dengan kedekatan nasab ini yang harus didahulukan? Harus didahulukan yang dzawil qurbanya dari sisi nasab. Jadi kalau ada di antara keluarga kita dari dzawil qurba ini
mungkin yang yatama, mungkin yang masakin, dahulukan para jamaah. Ya, kita dahulukan keluarga kita dulu. Tapi yang yatama atau yang masakin atau yang fakir, itu yang harus kita beri terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Baru mungkin dawil kurba dari sisi teritorial tadi. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Baru sisi teritorialnya tadi itu. Gitu. Kenapa jamaah? Kok kepada keluarga kita memang ayatnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi wajib kita dulukan diri kita dulu, kemudian keluarga kita, agar di akhirat tidak sampai masuk neraka. Dan memang ayatnya begitu. Ya. Jadi karena itulah jamarahumullah. Apapun pemberian kita, dan sudah kita bahas tentang ihsan terdahulu, perbuatan yang baik dengan lebih baik, silakan kita berbuat baik kepada siapapun saja, boleh sampai kepada binatang yang paling besar, binatang yang paling kecil. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu jamaah, jangan sampai mengalahkan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Itu nomor satu jamaah. Zaman Rasulullah itu, saya ulangi lagi, tidak apa-apa, untuk hikmah bersama. Ada sahabat itu menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah umroh. Jangan bayangkan, gendong dari rumah sampai ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, nek tawaf sakit kelak nggih, sehingga setengah jam selesai. Sa'inya 7 kali Bukit Safa Marwah sampai terakhir di Bukit Marwah, yang hampir 400 meter, 7 kali. Kita yang tidak gendong siapa-siapa saja, kalau pas lagi mboten sehat, kita tetap menggos-menggos sa'iku. Santai tapi menggos-menggos. Bahasa Jawa ini pun. Begitu selesai umrah, sahabat ini matur kepada Rasulullah, ya Rasul, sudah cukupkah bakti saya kepada ibu saya dengan saya menggendong ibu saya melaksanakan ibadah umrah? Jawaban Rasulullah, sekali tarikan nafas keluhan ibumu, sekali tarikan nafas keluhan ibumu, tidak cukup kamu ganti dengan cara itu. Bondo nyawa loh bapak ibu, ibu kita melahirkan kita itu. Betul-betul bondo nyawa. Sehingga sekali tarikan keluhan, sekali tarikan nafas keluhan ibumu, tidak cukup kamu ganti dengan cara baktiannya seperti itu. Masih sangat jauh dari apa yang orang tua kita berikan kepada kita, dengan bakti kita itu masih sangat jauh. Apa yang kita terima dari orang tua kita pun sedoyo tumplek-blek untuk anak niku. Wis gak apa-apa nak, apa namanya nyepit ngene yang maya wis gak apa, seperti awak menunggu perumahan kono. Mesti ngoten wong tua niku mboten enten kemudian kita ning lebih hebat daripada anak, tidak ada. Semua untuk anak, yang penting anak kita bahagia, yang penting anak kita sukses, itu mesti begitu. Subhanallah. Rupanya waktu kita sampun dekat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Matur nuwun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.